Hai guys, kembali lagi sama aku Tita Sabrina Oktavianti dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2305076018 dengan materi interaksi sosial dan motivasi belajar. Nah, apa sih interaksi sosial dan motivasi belajar itu? Interaksi merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Menurut Santoso, merumuskan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lainnya. Adapun jenis-jenis interaksi sosial diantaranya interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional. Nah, adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu adanya dua orang pelaku atau lebih, adanya hubungan timbal balik antar pelaku, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Interaksi pengajar dan peserta didik. Pengertian interaksi pengajar dan peserta didik, interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seseorang guru dalam menyampaikan pembelajaran hingga terjalinnya hubungan yang harmonis timbal balik antara guru itu tersendiri dan siswa. Adapun jenis pola interaksi dalam pembelajaran, menurut Sanjaya 2005 170, dalam pembelajaran interaksi antar guru dengan siswa terdapat modal atau pola interaksi, di mana modal atau pola interaksi ini terdiri atas 3, yaitu pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, pola interaksi multi arah. Nah, sekarang masuk di pengertian motivasi. Apa sih itu motivasi? Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias. Adapun pengertian motivasi menurut para ahli seperti Weiner, Uno, Henry Simamora, dan A. Anwar Prabu. Pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu sendiri, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar itu dapat tercapai. Jenis-jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar siswa itu mau belajar. Adapun jenis motivasi, pendapat lain menyebutkan ada 4 macam motivasi. Di antaranya, motivasi dilihat dari dasar pembentukan, macam motivasi menurut pembagian Woodward dan Marquis. Kemudian ada motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang saya sudah jelaskan tadi. Berdasarkan macam-macam motivasi belajar, dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa macam-macam motivasi dibagi menjadi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Namun kedua motivasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Sumber motivasi. Ketika termotivasi, seseorang akan bergerak dan mengambil tindakan. Menurut
Enak. Menurut positif psikologi, motivasi dipengaruhi oleh kepuasan, kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup atau penting untuk kesejahteraan dan perubahan. Melansir Very Romain, motivasi tidak hanya mengacu pada faktor-faktor yang mengaktifkan perilaku. Ia juga melibatkan faktor-faktor yang mengarah dan mempertahankan tindakan yang diarahkan pada tujuan ini. Ada 3 unsur utama motivasi. Yang pertama aktivitas, 2 ketekunan, dan 3 intensitas. Sumber motivasi. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil untuk menumbuhkan motivasi, di antaranya sesuaikan tujuan untuk fokus pada hal-hal yang penting. Sumber motivasi. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil untuk menumbuhkan motivasi. Berikut caranya, yaitu 1. Sesuaikan tujuan untuk fokus pada hal-hal yang penting. 2. Jika menangani sesuatu yang terlalu besar atau terlalu berlebihan, bagilah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan cobalah mengarahkan pandangan untuk mencapai langkah pertama menuju kemajuan. 3. Tingkatkan kepercayaan diri. 4. Ingatkan diri tentang apa yang dicapai di masa lalu dan di mana letak kekuatan Anda. Yang kelima, jika ada hal-hal yang membuat Anda merasa tidak percaya diri, cobalah untuk melakukan perbaikan di area tersebut sehingga Anda merasa lebih terampil dan mampu untuk menyampaikan pendapat itu sendiri. Adapun peran motivasi. Di dalam kegiatan belajar, peran motivasi sangat diperlukan. Peran dari motivasi belajar tersebut adalah dapat menumbuhkan gairah dan juga semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar. Dengan motivasi ini, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya dan juga dapat mengarahkan serta memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Unsur-unsur yang memengaruhi motivasi belajar yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, 2. Kemampuan siswa, 3. Kondisi siswa, 4. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, kehidupan masyarakat, kemudian unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Upaya guru membelajarkan siswa. Guru adalah seseorang pendidik profesional. Adapun yang harus diperhatikan sebagai seorang guru adalah sebagai berikut: kedisiplinan guru, kepribadian guru, dan bisa membangun komunikasi antara siswa dan guru itu tersebut. Upaya-upaya motivasi dalam belajar. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar. 1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 2. Membangkitkan minat siswa. 3. Pujian. 4. Ciptakan sesuatu yang menyenangkan dalam belajar. 5. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. 6. Mengetahui hasil belajar. 7. Hukuman. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif, membangkitkan motivasi belajar siswa, karena dengan guru kreatif menjadikan siswa tergugah dalam pembelajaran yang akan dialami siswa atau siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Oke, segitu aja dari materi dari saya. Terima kasih.